Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sosiologi, masih sama dengan bab yang sebelumnya. Kita membahas tentang globalisasi. Di materi ini saya sampaikan globalisasi jilid kedua. Terus kemudian sebelum mengawali pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran sosiologi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Mas Excel. Presensi sudah mengisi tadi? Sudah. Baik, kalau sudah kita tunjukkan muka dulu biar kelihatan. Saya bisa melihat kalian itu dalam kondisi yang sehat ya. Coba ditunjukkan dulu. Rizal Karim, Dimas Erlangga. Baik, terima kasih. Kemarin saya sudah post tugas dan video di Google Classroom. Alhamdulillah. Oke. Kita ulangi lagi untuk video. Saya buka dulu untuk Google Classroom. Kelihatan Google Classroom-nya? Terlihat, Ustaz. Terlihat, oke. Kita lihat di videonya. Pernahkah Anda mendengar kata meretas? Ya, tepat sekali. Meretas atau bisa juga disebut dengan hack adalah salah satu cara seseorang yang melakukan teror kepada orang lain. Menggunakan dompet digital sekarang menjadi norma tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga melalui komunitas pedesaan di seluruh Cina. Itu berkaitan dengan masalah hacking, atau bisa dikatakan sebagai pembajakan. Pernah kalian mendengar hal seperti itu? Pernah. Apa itu kalau menurut Dimas? Menurut saya ada yang merasa terugikan. Oh gitu. Yang kedua, itu berkaitan dengan uang digital. Ya paling OVO, GoPay gitu, Ustaz. Kita lanjut. Kelihatan ya? Masyarakat kekinian kecanduan dengan gaya hidup baru dalam beraktivitas ekonomi, yaitu apapun serba online. Lantas, masihkah unicorn ini seutuhnya milik bangsa? Kolonialisme zaman now? Boro-boro bakal nyimpen, bakal makannya susah. Tren budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung. Kereta api tercepat di dunia yang beroperasi sehari-hari terdapat di negara Cina, yaitu kereta api Shanghai Maglev. Kereta ini beroperasi dengan kecepatan 430 km per jam. Oke, sampai sini. Di sini kan sudah ada 2 pertanyaan. Saya Tat. Oke, Dimas, silahkan yang nomor berapa? Yang nomor pertama aja. Oke. Jadi globalisasi dapat berakibat positif dan juga dapat berakibat negatif. Jadi tergantung dari kita sendiri dapat menyaring globalisasi tersebut. Jadi adanya globalisasi, kita tuh sebaiknya mengambil positifnya lah dari globalisasi tersebut. Itu, Ustaz. Saya Ustaz. Ya. Ada sebagian masyarakat yang merespon positif dan setuju terhadap globalisasi. Terus ada juga sebagian masyarakat tuh yang menganggap tuh globalisasi itu ya kayak merusak akhlak remaja pada saat ini, Ustaz. Saya mau pendapat sisi negatif dan positifnya. Boleh. Ayo Karim, silakan. Yang mengikuti dengan kemajuan teknologi itu yang memilih yang sisi positif. Merespon globalisasi secara cerdas, kreatif, dan kritis. Namun sebagian lain responnya secara negatif, eksklusif, dan menolak secara total. Sekian. Ada lagi yang berpendapat? Karim, Paras, Dimas tadi. Yang lain ada? Kalau tidak ada, itu di grup WhatsApp kita, itu saya share tentang link
yang berkaitan dengan kuisis. Coba saya tunggu beberapa menit untuk kalian join. Join si Erlangga, kita mulai. Udah siap semua ya? Nah, ini menunjukkan pertama, kita bisa mengidentifikasi reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Tadi beberapa pendapat dari kalian sudah menggambarkan beberapa reaksi terhadap globalisasi. Yang kedua, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan hasil dari pembelajaran kalian. Selanjutnya, mind map-nya seperti ini, globalisasi. Ini tadi di yang tujuan pertama berkaitan dengan reaksi masyarakat terhadap globalisasi dan dampaknya terhadap globalisasi. Ini seperti ini, saya bagi menjadi dua, kita bagi jadi dua, ada pro globalisasi dan anti globalisasi. Terus kemudian anak-anak kecil sedari lahir, sebenarnya yang kita notabene orang Jawa, sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang sudah menggunakan bahasa Inggris ketika lahir. Ini juga karena adanya keterbukaan itu tadi. Nah, kita lanjut ke kuis. Yuk, 45 detik dari sekarang. Dan di peringkat pertama, kita kembali ke materi. Tadi ketika kita membahas tentang pro globalisasi, kita sekarang membahas tentang anti globalisasi. Ya, ini susunan peringkatnya. Sampai sini kira-kira gimana? Ada kendala, keluhan dalam mengerjakan soal terlalu cepat atau gimana? Coba. Pas, mantap. Pas, mantap. Oke, dan ternyata memang nilainya juga tinggi-tinggi, hanya selisih beberapa poin saja. Ini saya melihat keaktifan sudah mulai terlihat di sini. Seluruhnya mengerjakan, seluruhnya menyelesaikan soal dengan baik. Saya minta Excel untuk menyampaikan rangkuman atau kesimpulan dari globalisasi. Intinya itu globalisasi itu adalah proses hilangnya batas-batas antar dunia yang membuat di mana kearifan-kearifan dunia itu bisa menyebabkan. Oke. Yang lain, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Oh, baik. Saya Oke, Dimas. Silakan. Ya, globalisasi itu sebaiknya kita harus menyaringnya lah. Jangan kita ambil semua. Jadi, ambil positifnya aja. Terus kemudian tambahan dari saya, ketika kita melihat globalisasi itu adalah sebuah proses penduniaan, di mana memang tidak ada batasan-batasan lagi. Dari teknologi, kebudayaan, cara berpikir, ekonomi, pemerintahan, semuanya bisa diserap oleh seluruh negara di dunia, bahkan dinikmati. Itu mungkin dari saya. Di Google Classroom sudah saya post juga tentang presentasi, tentang pengumpulan tugas. Nah, itu nanti kalian bisa cermati tugas itu, kalian kumpliti tugasnya, terus kemudian kalian bagi kelompoknya. Saya cuma mengingatkan sebentar lagi kita ada yang namanya penilaian akhir semester. Jadi tetap semangat dalam belajar, tidak hanya dalam mata pelajaran sosiologi. Terus kemudian tetap jaga yang namanya 3M karena biar pandemi ini tidak meluas. Saya akhiri sebelum kita keluar satu-satu menyalakan kamera dulu. Nanti setelah menyalakan bisa keluar. Nah, sebelum kalian keluar, saya tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Razan.